mulai. Recording in progress. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan menjelaskan dari hasil diskusi kami terkait isu fluidized bed reactor. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang isu yang pertama, ada definisi fluidized bed reactor. Fluidized bed reactor merupakan sebuah reaktor yang digunakan untuk melakukan reaksi kimia dalam keadaan banyak fase. Nah, fluidized bed ini bentuknya itu sangat besar. Dalam reaktor itu ada kayak katalis, bentuknya padatan butiran kecil-kecil. Nah, dalam katalis itu nanti dilewatkan kayak fluida gitu. Nah, nanti katalisnya kan bentuknya butiran kecil-kecil, nanti jadi dianggap jadi kayak fluida atau disebut juga dengan fluidisasi. Fluidisasi ini ada dua jenis. Yang pertama ada fluidisasi homogen. Fluidisasi homogen ini jika reaktan yang diumpankan adalah cairan bed mengembang seragam dengan peningkatan aliran reaktan menuju atas. Kemudian yang kedua ada fluidisasi agregatif. Fluidisasi agregatif ini terjadi jika reaktan yang diumpankan adalah gas bed. Akan tidak seragam karena terbentuk gelembung gas pada bed sehingga terjadi fluidisasi agregatif. Untuk kelebihan dari fluidized bed reactor ini, yang pertama ada katalis mudah diganti dan diregenerasi. Yang kedua memungkinkan untuk kontinu, operasi dikontrol secara otomatis, kontak gas dan padat lebih efisien dibanding reaktor katalitik lain. Yang terakhir ada distribusi suhu yang merata menghilangkan titik panas. Kekurangannya yang pertama biaya konstruksi dan pemeliharaan relatif mahal. Erosi dinding reaktor dapat terjadi, peralatan untuk regenerasi katalis cukup mahal, tidak dapat digunakan untuk katalis padat yang tidak dapat mengalirkan bebas. Yang kelima, penurunan tekanan besar. Yang terakhir ada gesekan. Pecahnya pelet katalis akibat benturan terhadap dinding reaktor dapat terjadi. Untuk jenis dari fluidized bed ini, kalau dari reference field ada 3 jenis ini. Yang pertama, ini gambar 1.1 itu menunjukkan fluidized bed reaktor untuk katalisnya yang stabil dan tidak memerlukan regenerasi. Yang kedua itu katalisnya perlu diaktifasi dan harus dihilangkan dan diregenerasi. Dan yang terakhir itu ada unit arus balik 3 tahap. Misalnya untuk menutupi kekurangan fluidized bed yang memiliki kontak yang buruk. Isu yang kedua itu ada pengaplikasian fluidized bed reactor pada industri. Fluidized bed reactor merupakan salah satu perangkat yang banyak digunakan untuk berbagai reaksi kimia multifase. Fluidized bed reactor umumnya digunakan dalam proses catalytic cracking proses. Biasanya digunakan pada oksidasi naftalena menjadi anhidrida, talit, pemanggangan biji sulfida, kokas residu minyak bumi, dan kalsinasi batu kapur. Fluidized bed ini memiliki berbagai aplikasi dalam industri pengolahan kimia. Yang pertama ada industri perminyakan, umumnya digunakan dalam industri perminyakan untuk konversi minyak berat dan residu menjadi fraksi yang lebih ringan. Biasanya proses ini disebut dengan fluid catalytic cracking atau FCC. Yang kedua ada industri kimia. FBR digunakan untuk berbagai proses kimia termasuk reaksi oksidasi, reduksi, hidrogenasi, dan polimerisasi. Yang ketiga, industri energi digunakan untuk gasifikasi batu bara, biomasa, dan limbah untuk menghasilkan syngas yang dapat digunakan sebagai bahan bakar pembangkit listrik. Yang keempat, industri makanan digunakan untuk mengeringkan dan memanggang produk makanan seperti kopi, kacang-kacangan, dan sereal. Kemudian industri farmasi digunakan untuk produksi bahan farmasi aktif, di mana FBR menyediakan pencampuran yang sangat baik dan perpindahan panas untuk reaksi yang tepat dan efisien. Yang terakhir ada industri lingkungan, digunakan untuk pengolahan air limbah dan pengendalian polusi udara. Proses FBC ini digunakan untuk mengurangi emisi sulfur dioksida dan nitrogen oksida. Selanjutnya yaitu ada isu ketiga, akan disampaikan oleh teman saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait isu ketiga, yaitu menjelaskan terkait tipe kontak fluida padatan atau tipe aliran pada fluidized bed reactor. Reaktan gas dibuat untuk menghubungkan katalis padat dalam berbagai cara, dan masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangannya. Terdapat 2 tipe besar, yaitu fixed bed reactor dalam gambar A, B, dan C, dan fluidized bed reactor dalam gambar D, E, dan F. Kemudian dalam gambar A adalah reaktor packet bed yang meliputi semua keuntungan dan kerugian. Gambar B menunjukkan bagaimana titik panas dapat dikurangi secara substansial dengan meningkatkan permukaan pendingin. Gambar C menunjukkan bagaimana intercooling masih dapat mengontrol suhu lebih lanjut.
Kemudian gambar D menunjukkan fluidized reaktor untuk katalis stabil yang tidak perlu diregenerasi. Tabung penukar panas direndam di tempat tidur untuk menghilangkan dan atau menambah panas untuk mengontrol suhu. Kemudian gambar E menunjukkan operasi dengan katalis penonaktifan yang harus terus-menerus dihilangkan dan dibuat ulang. Gambar F menunjukkan unit concurrent 3 tahap yang dirancang untuk mengatasi kekurangan fluidized bed sehubungan dengan kontak yang buruk. Kemudian gambar G menunjukkan moving bed reaktor. Unit-unit tersebut berbagi dengan fixed bed keuntungan dari aliran sumbat dan kerugian dari ukuran partikel yang besar. Dan mereka juga berbagi dengan fluidized bed keuntungan dan dari biaya penanganan katalis yang rendah. Selanjutnya, tipe kontak fluida padatan pada fluidized bed dibagi menjadi dua tipe utama. Yang pertama ada bubbling fluidized bed dan yang kedua ada circulating fluidized bed. Bubbling fluidized ini pada tipe ini aliran fluida masuk melalui dasar reaktor dan mempercepat aliran padatan ke atas. Ketika kecepatan fluida mencapai titik tertentu, padatan akan mulai terangkat dan membentuk gelembung udara di dalamnya, sehingga terbentuk aliran fluida padatan. Padatan dalam bubbling fluidized bed ini biasanya memiliki ukuran partikel yang besar, sehingga memungkinkan untuk pembentukan gelembung udara yang stabil. Kemudian yang kedua ada circulating fluidized bed. Pada tipe ini, aliran fluida dimasukkan melalui bagian bawah reaktor dan menghasilkan gerakan sirkulasi pada padatan di dalamnya. Padatan dalam CFB lebih halus daripada BFB dan kurang stabil dalam membentuk gelembung udara. Oleh karena itu, pada circulating fluidized bed ini, padatan terus bergerak dan mengalir melalui sistem sirkulasi sehingga terjadi kontak yang efektif antara padatan dan fluida. Kemudian tipe aliran pada fluidized bed reaktor terdiri dari dua jenis, yaitu yang pertama aliran laminar. Aliran laminar pada tipe ini, fluida bergerak dalam lapisan tunggal dan teratur, sehingga tidak terjadi turbulensi atau perpindahan massa yang terjadi secara lambat. Kemudian aliran turbulen. Pada tipe ini, fluida bergerak secara acak dan tidak teratur, sehingga perpindahan massa lebih efektif dan dapat meningkatkan efisiensi reaksi. Aliran turbulen pada FBR dapat dicapai dengan meningkatkan kecepatan fluida atau memperkecil ukuran partikel padatan. Pemilihan tipe kontak dan aliran yang tepat sangat penting untuk mencapai efisiensi reaksi yang optimal dalam fluidized bed reaktor. Hal ini tergantung pada karakteristik padatan sifat fluida dan tujuan reaksi yang ingin dicapai. Selanjutnya, SKU keempat akan dijelaskan oleh teman saya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Hilmi Alfian Akbar. Di sini saya akan menjelaskan mengenai isu keempat, yakni pendekatan atau model dalam menghitung konversi pada fluidized bed reaktor. Jadi pada fluidized bed reaktor terdapat tahapan BFB atau bubbling fluidized bed. Pada tahapan ini terbentuk gelembung-gelembung. Namun karena ukuran gelembung yang dihasilkan berbeda-beda sehingga menyebabkan ketidakpastian konversi. Oleh karena itu, untuk mengatasi hal tersebut dapat memakai beberapa model perhitungan konversi sebagai berikut. Yang pertama ada dispersion and tank in series model. Model ini merupakan model pendekatan pertama yang menggunakan satu parameter. Konversi yang di bawah aliran mixed flow pada model ini tidak dapat diperhitungkan, sehingga model ini sudah tidak layak pakai. Selanjutnya ada residence distribution time model. Model ini mengasumsikan bahwa konstanta laju reaksi semua elemen gas sama, baik elemen gas yang bersifat cepat ataupun lambat. Padahal pada kenyataannya laju reaksi katalitik gas bergantung pada jumlah solid di sekitarnya, sehingga model ini sudah tidak digunakan lagi. Dan yang ketiga yaitu contact time distribution model. Model ini merupakan pengembangan dari model sebelumnya, yaitu RTD atau Residence Distribution Time Model. Model ini mengasumsikan bahwa gas lebih cepat tinggal dalam fase bubble dibanding dengan fase emulsi, dan konstanta laju efektif gasnya tergantung pada lama tinggalnya di bed. Namun pada pendekatan ini melibatkan fungsi E dari kurva C yang diukur, sehingga model ini sudah tidak digunakan lagi. Lalu yang keempat ada two regions model. Nah, model ini menggunakan beberapa parameter dari dua fase BFB seperti pada gambar di atas. Namun model ini memiliki kelemahan, yakni menghasilkan nilai parameter yang sesuai untuk kondisi yang baru, sehingga model ini sudah tidak layak
untuk digunakan. Selanjutnya ada hydrodynamic flow model. Yakni model ini menggunakan perhitungan konversi dengan faktor gas flow, sirkulasi bubble, hingga bentuk vortex. Teori ini menjelaskan aliran di sekitar gelembung naik dan kecepatan naik bubble yang bergantung pada ukuran bubble. Untuk partikel halus, gas bersirkulasi di dalam bubble yang dijelaskan pada gambar 2. Selain itu, model ini juga merumuskan bahwa setiap naiknya gelembung gas akan menyeret di belakangnya bangun padat dengan alfa bernilai sebagai berikut. Alfa sama dengan volume weight per volume bubble. Next, ada KL model. Model ini merupakan pengembangan dari model yang menggunakan aliran type hydrodynamic. Model ini merupakan pendekatan paling sederhana yang melewatkan kelebihan gas ke atas partikel halus. Pada pengerjaannya, KL model BFB perlu dilakukan asumsi sebagai berikut. Yang pertama, bentuk gelembung semuanya bulat atau bisa diasumsikan dengan diameter setiap gelembungnya itu sama. Lalu ada aliran gas melalui awan. Diabaikan karena volume awan lebih kecil dibandingkan dengan gelembung, di mana kecepatan rising dari bubble lebih besar daripada kecepatan rising dari emulsi. Yang ketiga yakni emulsi tetap pada kondisi fluidisasi minimum sehingga relatif kecepatan G konstan. Dan yang terakhir adalah tiap gelembung menghasilkan sirkulasi padatan di bed. Aliran ke atas belakang gelembung dan aliran ke bawah berada di bed. Jika aliran ke bawah padatan ini cukup cepat, maka aliran gas ke atas dalam emulsi terhambat atau benar-benar berhenti dan membalikkan dirinya sendiri. Seperti aliran turun gas yang terjadi karena aliran naik atau turun, sehingga gas dapat diabaikan dalam gas emulsi. Adapun konversi fluidized bed reaktor menggunakan KL model dapat diperoleh dengan persamaan berikut. Nah, pada studi kasus ini terdapat konversi keseimbangan atau XAE dengan kinetika yang dianggap reaksi orde pertama, sehingga persamaan untuk reaksi reversible orde pertama sebagai berikut. Namun, persamaan di atas masih terdapat nilai yang belum diketahui, sehingga perlu dicari terlebih dahulu dengan persamaan berikut. Selanjutnya adalah isu 5 yang akan dijelaskan oleh saya, yaitu Salsabila Isnani Fitri, di mana isu 5 ini saya menjelaskan cara menghitung konversi fluidized bed reaktor pada studi kasus. Dalam studi kasus tersebut diketahui soal yaitu di mana One Health Chemical merupakan salah satu industri unlain terbesar berada di Cina dengan kapasitas produksi 360.000 T per A, di mana unlain bisa diproduksi dari proses hidrogenasi katalitik nitrobenzen dengan memanfaatkan katalis dan menggunakan fluidized bed reaktor, di mana reaksinya ada pada persamaan 1. Dalam memproduksi unlain, salah satu yang dilakukan untuk meningkatkan produksi adalah dengan memberikan hidrogen secara berlebih. Karena adanya reaktan berlebih, maka kinetika reaksi dapat diasumsikan menjadi simple first order kinetic, yaitu mengikuti persamaan yang kedua. Pada proses produksi unlain itu terdapat data-data kinetik seperti pada layar. Kemudian yang ditanyakan yaitu tentang berapa konversi dari fluidized bed reaktor tersebut. Step pertama yang dilakukan yaitu menentukan rise velocity dari single bubble in a bed otherwise at UMF, yaitu pada persamaan 20-11, yaitu pada bab 20 dan persamaan 11 di buku Levenspiel. Kemudian dengan menggunakan rumus tersebut dihasilkan nilai 0,7038 sekian meter per second. Kemudian step yang kedua yaitu menentukan rise velocity dari bubbles
in a bubbling bed, yaitu pada persamaan 20-12. Dengan menggunakan rumus yang ada pada persamaan 12, itu akan dihasilkan nilai sebesar 0,98, sekian meter per second. Yang ketiga yaitu menentukan rasio bubbling velocity, di mana dihasilkan nilai 29,51 sekian. Hasil tersebut menunjukkan bahwa kecepatan kenaikan bubble itu di atas 29 kali lebih cepat dibandingkan gas emulsinya, sehingga termasuk BFB. Yang keempat yaitu mencari nilai konversi, yaitu ada pada persamaan 20-21. Nah, selanjutnya yaitu mencari bed fraction in bubble. Untuk mencari nilai konversi tersebut ada pada persamaan 20-21, kemudian mencari bed fraction in bubble-nya ada pada persamaan 20-12. Yaitu dengan menggunakan rumus akan dihasilkan nilai sebesar 0,2845 sekian meter kubik bubbles per bubbles cubic bed. Kemudian yang keenam yaitu mencari void fraction bubbling fluidized, yaitu pada persamaan 20-12, di mana ini akan menghasilkan nilai 0,7138 sekian. Yang ketujuh yaitu mencari cross flow bubble cloud, di mana ini ada persamaan 20-13, yaitu sehingga menghasilkan nilai 2,6461 sekian second per second. Yang ke-8 yaitu mencari closed cloud emulsion, yaitu pada persamaan 20-14, di mana hal ini menghasilkan nilai 1,3198 sekian per second. Yang ke-9 yaitu mencari nilai F total melalui nilai FB, FC, dan FE, yaitu menentukan nilai FB dengan rentang 0,001 sampai 0,01. Ini ada pada persamaan 20-15. Dan ditentukan nilai FB-nya adalah 0,001. Kemudian menentukan bubbling fluidized bed cloud, itu ada pada persamaan 20-16. Sehingga akan dihasilkan nilai sebesar 0,054 sekian. Kemudian menentukan bubbling fluidized bed emulsion, ini ada pada persamaan 20-17. Nantinya akan dihasilkan nilai sebesar 0,2306 sekian. Sehingga nantinya kita akan menghitung F totalnya. Itu ada pada persamaan 20-18 dan menghasilkan F total 0,2861 sekian. Selanjutnya yaitu mencari nilai HBFB. Dengan menggunakan rumus yang ada pada di buku Levenspiel, maka akan menghasilkan nilai HBFB sebesar 2,9006 sekian meter. Kemudian dengan menggunakan persamaan 20-21, yaitu untuk mencari nilai konversi dengan rumus yang sudah ada di layar, maka akan menghasilkan nilai sebesar 0,1853 sekian. Kemudian step terakhirnya yaitu mencari nilai konversinya. Kemudian akan dihasilkan nilai konversi 81,4635%. Isu selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya, Fajar Radian dari Bowo, isu 6 pada penjelasan mengenai faktor yang akan mempengaruhi konversi pada fluidized bed reactor. Ya kan tadi udah dijelasin dari definisi sampai cara menghitungnya. Dan tadi sudah di-mention beberapa rumus-rumus yang akan digunakan pada saat menghitung konversi pada fluidized bed reactor. Jadi itu ada maksudnya gambar 2.1. Jadi gambar itu tuh merupakan bagian-bagian dari bed reactor dengan menghitungkan kelima resensi itu secara seri paralel, itu akan diperoleh suatu persamaan rumus pada konversi sebagai berikut. Nah, itu tuh juga sudah ada di Levenspiel juga, seperti yang tadi sudah disebutin juga. Terus di mana fraksi volume itu sama dengan sekian. Lalu berdasarkan persamaan tersebut itu menunjukkan bahwa volume solid sama volume vessel itu berpengaruh sama nilai F.
itu fraksi volume itu berbanding lurus sama volume katalis yang digunakan. Jadi perbandingannya terbalik sama volume vessel. Jadi next pada persamaan tersebut itu juga berdasarkan itu tuh menunjukkan kan adanya faktor KBC. KBC itu cross flow bubble tuh ke cloud. Mungkin agak ke bawah lagi. Nah, jadi kan adanya faktor KBC, terus ada faktor KCE, cross flow cloud to ke emulsi, terus ada rasio volume bubble terhadap volume bed. Nah, jadi KBC itu adalah konstanta perpindahan solid dari bubble ke cloud, sedangkan KCE itu konstanta perpindahan solid dari cloud ke emulsi. Jadi kedua variabel tersebut itu dipengaruhi oleh volume bubble. Jadi dengan persamaan sebagai berikut yang tertera pada layar. Nah, jadi volume bubble itu berbanding lurus dengan kecepatan umpan fluida U0 dan U0. Jadi dan berbanding terbalik juga dengan kecepatan minimum umpan fluida. Terus kecepatannya itu kecepatan naik bubble pada bubble bed. Terus kecepatan minimum umpan fluida itu dapat terjadi karena adanya pengaruh jumlah solidnya. Di mana semakin banyak jumlah solid itu maka kecepatan minimum yang diperlukan fluida juga akan semakin besar dalam menggerakkannya. Faktor yang ketiga itu juga adanya H, yaitu tinggi solid dalam vessel dengan persamaan sebagai berikut. Jadi tinggi katalis dalam vessel itu juga dipengaruhi oleh nilai berat katalis, massa jenis, katalisnya, dan diameter vesselnya juga. Mungkin pada isu selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai efisiensi pada fluidized bed reactor atau kita kenal dengan reaktor FBR, di mana berdasarkan perhitungan tadi memiliki efisiensi yang tinggi pada proses hidrogenasi katalitik nitrobenzen menjadi anilin. Hal ini karena dapat mempercepat laju reaksi, meningkatkan konversi, dan mengoptimalkan distribusi temperatur dan tekanan di dalam reaktor. Penggunaan reaktor ini juga dapat mengurangi pembentukan produk samping, terus juga bisa menghemat energi dan waktu, serta mudah dalam pengoperasian dan perawatannya. Nah, dalam meningkatkan efisiensinya ini, dapat dilakukan dengan pemilihan katalis yang tepat. Kemudian juga dapat dengan pemantauan suhu dan tekanan reaktor, dan juga pemilihan aliran fluida yang tepat, dan yang terakhir itu ada pengaturan ukuran partikel katalis yang sesuai. Kemudian ada beberapa alasan mengapa FBR ini sering digunakan untuk reaksi hidrogenasi. Yang pertama itu karena transfer panas yang efisien, di mana media fluidasi yang terdiri dari partikel padat yang digerakkan oleh aliran gas memungkinkan transfer panas yang efisien. Hal ini berarti suhu dalam reaktor ini dijaga dengan baik dan panas ini dapat didistribusikan secara merata di seluruh reaktor. Hal ini penting dalam reaksi hidrogenasi yang dimana sering memerlukan kondisi suhu yang tepat untuk katalis yang efisien. Kemudian yang kedua itu karena transfer massa yang baik. Pada reaktor FBR mediakan transfer massa yang baik antara fase gas dan juga fase padat, di mana partikel padat yang terdispensi secara homogen di dalam media fluidasi ini memungkinkan kontak yang intensif antara hidrogen dan bahan baku yang akan hidrogenasi, di mana ini dapat memaksimalkan area permukaan reaksi dan juga dapat mempercepat reaksi hidrogenasi. Yang ketiga ini karena ada daur ulang katalisnya, di mana pada reaktor FBR memungkinkan daur katalis yang digunakan dalam reaksi hidrogenasi. Katalisnya ini biasanya didistribusikan secara merata di dalam media fluidasi dan dapat dipisahkan dari produk hidrogenasi. Kemudian yang keempat itu karena skalabilitas dan fleksibilitas, di mana pada reaktor FBR dapat disesuaikan dengan berbagai ukuran dan kapasitas, mulai dari skala laboratorium hingga industri, sehingga membuat fleksibel dalam penggunaan di skala produksi. Pada
reaktor ini juga dapat dioperasikan dalam mode kontinu yang dimana dapat memungkinkan penggunaan yang efisien dari sumber daya dan peningkatan produktivitas. Dalam kombinasi desain yang tepat, penggunaan katalis yang sesuai, dan juga pengaturan operasi yang baik, reaktor FBR ini dapat memberikan efisiensi yang tinggi dalam proses hidrogenasi katalitik. Kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Isu yang terakhir yaitu cara meningkatkan konversi fluidasi bed reaktor pada studi kasus tersebut. Jadi dalam fluidasi bed catalytic reactor, itu nilai konversi dapat dipengaruhi oleh ukuran bubble yang ada di dalam bed. Hal ini disebabkan oleh reaktan gas yang nantinya akan melewati gas bubble. Jadi jika ukuran gas bubble besar, maka dapat menyebabkan bypass yang besar. Dapat kita lihat pada gambar, itu perbedaan ukuran bubble memberikan kinerja reaktor yang berbeda. Jadi, dapat kita simpulkan dari gambar itu bahwa semakin besar ukuran dari bubble, maka konversinya akan semakin rendah. Gitu pula sebaliknya, jika semakin kecil ukuran bubble, maka konversi akan besar. Berikut persamaan bed fraction dalam bubbles, di mana pada persamaan itu dipengaruhi oleh kecepatan umpan fluida atau fenol dan kecepatan minimum umpan fluida atau VMF, di mana kecepatan minimum umpan fluida sendiri dipengaruhi oleh jumlah, berat, dan massa jenis katalis. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa ukuran bubble sendiri dipengaruhi oleh jumlah katalis. Berat katalis dan massa jenis katalis. Dari persamaan dapat kita lihat bahwa bubble besar kecilnya itu dipengaruhi oleh kecepatan umpan fluida, fenol, dan VMF, yaitu dengan cara nilai kecepatan umpan fluida itu dapat diturunkan dan nilai kecepatan minimum dapat ditingkatkan untuk memperkecil bubble-nya. Dengan cara fenol itu lebih besar dari VMF. Untuk memperbesar nilai kecepatan minimum umpan fluida, dapat digunakan katalis yang mempunyai massa jenis yang relatif lebih besar, namun masih dalam kategori A atau erodible, berdasarkan klasifikasi Gildart. Hal ini agar tetap terjadi fluidisasi dalam vessel dan menambah jumlah katalis yang digunakan. Jadi oleh karena itu, dalam kasus ini, untuk meningkatkan nilai konversi, kita dapat memperkecil ukuran dari bubble yang terdapat di dalam reaktor, menurunkan kecepatan umpan fluida, dan menambah jumlah katalis yang dipakai. Demikian dari penjelasan isu-isu yang ada di kelompok 5. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Recording stopped.